Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat mie telur. Nah, bahan-bahannya sangat simpel. Ini ada tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Kemudian ada telur 7 biji. Untuk 1 kg tepung itu sekitar 7 biji telur. Nah, ini minyak goreng. Ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian ada garam, kita pakai 1 sendok makan. Nah, kalau teman-teman mau pakai penyedap itu silahkan, atau reko dan segala macamnya itu bisa aja nanti sebagai tambahan rasa untuk mie-nya. Nah, oke, kita akan mulai mengadon mie. Baiklah, kita siapkan wadah untuk tempat mengadon mie-nya. Nah, kita masukkan tepungnya 1 kg. Nah, ini ada sedikit teknik agar adonan mie kita itu menghasilkan mie yang lebih kenyal dan tidak cepat putus. Nah, ini kita bikin di tengah adonan itu lubang. Nah, di sini kita tempatkan telur di sini. Oke, di tengah-tengah. Nah, kemudian kita masukkan minyak goreng 3 sendok makan tadi. Kemudian garamnya sekitar 1 sendok makan. Silakan yang mau menambah penyedap juga nggak apa-apa. Nah, kita mulai mengadon mie-nya itu, caranya itu dari tengah ya. Oke, kita putar. Oke, sambil tepungnya diambil sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini adonan mie-nya. Ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, ya. Jadi 7 butir telur itu pas untuk 1 kg tepungnya. Nah, ini adonan ini kita siap untuk langsung kita cetak dijadikan mie. Ini cetakannya bisa pakai cetak mie, saya pakai cetak mie listrik, dan bisa juga pakai cetak ampia yang biasa. Oke, selanjutnya kita cetak mie-nya. Nah, ini saya pakai cetakan mie listrik. Ini keuntungannya sih ini sangat banyak. Selain mempersingkat waktu, kerjaan kita juga lebih gampang, dan mie yang dihasilkan itu lebih bagus. Nah, kalau dibandingkan dengan cetakan biasa itu bagus juga, tergantung kemampuan kita dalam mengadon, sebab mie ini harus berulang-ulang kita halusin. Ini pakai penggilingnya. Nah, perbandingan harganya juga nggak jauh banget. Itu kalau cetak mie biasa, cetak ampia biasa itu biasanya harganya itu sekitaran 500 ribuan. Nah, ini cuma 2 juta karena ada pengalaman. Itu kalau pakai cetak ampia biasa itu kadang cepat rusak cetakannya, mesinnya itu cepat rusak. Nah, kalau listrik ini alhamdulillah ini saya sudah lama makainya. Ya, alhamdulillah nggak ada kerusakan. Oke, selanjutnya kita akan mulai mencetak mie. Nah, kita masukkan mie-nya. Tadi adonannya kita pisahin sedikit sedikit agar hasilnya lebih bagus. Nah, mulai ya. Nah, ini dihalusin terus sampai adonannya itu halus. Gitu dong. Ini kelihatan sudah mulai halus ini. Sudah mulai halus. Jadi kita mutarnya itu sekitar 7 sampai 10 kali putaran. Ya, jadi mesin ini sangat membantu
dalam membuat mie. Kalau kita pakai cetak mie yang biasa, itu mengurangi tenaganya itu lebih lagi. Nah, ini hasilnya lebih halus. Kemudian adonan ini yang sudah kita halusin ini, kita biarkan dulu agar lebih kering, sekitar setengah jaman. Ini hasil adonan mie yang sudah kita halusin tadi, sudah kita tipis-tipisin. Ini siap untuk kita buat mie. Oke, selanjutnya kita akan langsung mencetak mie, terus merebusnya. Sedikit tips dalam mencetak mie, kita sediakan tepung tapioka, saya pakai Pak Tani. Nanti setelah dicetak langsung kita taruh mie-nya di tepung atau ditepungin sedikit agar mie-nya nggak leket satu sama lain. Nah, kita mulai mencetak mie ya. Nah, lihat, ini hasil mie-nya. Ini mau strukturnya lebih tebal juga nggak apa-apa. Ini saya lebih halus mie-nya karena anak-anak suka mie yang lebih halus. Ini kayak mie GM ya. Kalau mie ayam bisa ditebalin, lebih ditebalin lagi. Oke, kita tepungin ini. Sebelum direbus, kita tepungin dulu sebelum direbus ya, agar mie-nya itu nggak lengket, memudahkan dalam merebus. Tapi kalau mau langsung dimakan mie-nya atau cuman segini adonannya, nggak ada antrian adonan lain lagi ya, ini dari cetakan itu langsung kita rebus ke air panas, nggak usah ditepungin lagi. Nah, ini bisa kita simpan mie-nya dalam freezer, itu tahan sampai sebulan. Nah, ini hasil mie kita ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan merebus mie-nya. Kan mempraktekkan cara memasak mie supaya hasilnya bagus. Nah, ini mie yang saya bikin ini langsung dari freezer ini. Ini mie-nya, jenis mie-nya lebih strukturnya halus, tipis, kayak mie GM gitu. Nah, ini mie-nya ini langsung dari freezer. Nah, kita coba merebusnya. Ini siapkan air panas terlebih dahulu. Ini kira-kira 2 liter air panas, kemudian masukkan sekitar 5 sendok makan, itu yang nampak yang agak coklat itu minyak makan sekitar 5 sendok makan. Dan sebelahnya siapkan air dingin atau air es ya, untuk habis direbus nanti langsung dimasukkan air es. Gunanya apa? Agar mie kita lebih kenyal. Ini tips yang penting untuk merebus mie. Oke, dalam merebus mie juga itu harus sedikit-sedikit agar hasilnya lebih bagus. Jadi sedikit-sedikit aja kita masukkan ke dalam air. Oke, bismillah. Ini kita urai-uraikan agar dia tidak mengumpat. Oke, ini harus segera kita aduk. Oke, kita aduk-aduk. Ini nggak sampai 1 menit ini. Ini sudah bisa diangkat sampai 1 menit. Oke, kita lihat, nggak usah sampai mengapung kayak mie yang lain yang strukturnya lebih tebal. Ini udah bisa ini. Nah, ini udah bisa. Nah, langsung kita masukkan ke dalam air es ya. Nah, kita rendam sebentar. Ini hasil mie-nya ini lebih bagus dan lebih kenyal. Oke, ini hasil mie-nya.
Oke, terima kasih. have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go.